Tapi kemarin ada juga gini nih Ustaznya. Jadi kan si Donald Trump ini kan mau dikeluarin ya? Impeach dari presidennya. Jadi dia melakukan serangan kayak gitu biar dapat kekuasaan gitu gimana? Ya itu sebagai suatu taktik untuk mendapatkan dukungan. Kan bentar lagi kan ada pemilihan presiden lagi. Iya. Dia udah mulai kampanye. Dan untuk mendapatkan dukungan, ya dia harus buat langkah-langkah seperti itu. Berarti semua. Tapi jangan sampai umat Islam jadi korban. Masalahnya ini kan yang dikorbankan kan selalu umat Islam. Nah ini kan butuh kecerdasan, butuh kebersamaan. Bagaimana menangkal semua efek negatif dari perilaku Donald Trump ini. Sebenarnya kalau Donald Trump itu kalau lihat kewajaran dia tidak wajar sebenarnya. Iya. Ya kan? Dan orang-orang sana pun juga khawatir dengan perilakunya itu. Dari awal sudah Islamophobia dia. Makanya kemarin pas habis dinuklirin dia bilang konferensi persnya kan dia bilang bercanda Ustaz. Jadi udah pengen damai dia ngajuin perdamaian kan. Sebenarnya itu tadi itu sandiwara saja. Dia ada permainan di belakang dengan Iran itu. Makanya tidak ditemukan Amerika menyerang Irak. Semua pernah diserang sama Iran. Libya diserang. Bahkan negara yang miskin, Somalia, Sudan diserang sama Amerika. Tapi kalau kita Yaman diserang sama Amerika. Kalau kita lihat perbandingannya Ustaz ya, yang aku lihat dari Amerika banding sama Iran, dari jumlah tentaranya, terus dari anggaran duitnya, pokoknya dari segi apapun tuh beda jauh, lebih banyak Amerika. Ya, memang Amerika kan negara superpower. Wajar lah itu kan. Iya. Amerika itu kan namanya United States of America, itu gabungan negara-negara bagian banyak itu. Makanya dia besar anggarannya. Masalahnya bukan di situ. Karena kita lihat tidak ada sejarah konflik antara Amerika dan Iran. Ada nggak pernah pertempuran antara Amerika dan Iran? Nggak pernah ada. Serangan pun nggak pernah ada. Saya mau tanya, ketika Khomeini pulang dari Perancis menuju Teheran itu pakai pesawat apa? Air France. Air France itu izinnya siapa? Izin Amerika. Yang ngomong ini siapa? Mantan presiden Iran pertama kali yang menyampaikan seperti itu. Jadi ini semua permainan Amerika. Sehingga karenanya yang lucu kemarin di Irak itu ada Ayatollah apalah namanya, ulama Syiah memfatwakan supaya orang-orang Syiah di Irak melempari kedutaan Amerika seperti lempar jumroh. Ambil batu kecil lemparin semua itu dia, Pak. Lah ini lucu banget. Memang pengaruhnya apa ngelemparin batu-batu kecil ke kedutaan Amerika itu. Jadi semua ini sandiwara. Ya. Jadi makanya saya lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Nabil Khalifah, Dr. Nabil Khalifah, seorang Kristen, tapi analisa cukup tajam bahwa ini adalah permainan yang menggunakan pion-pion. Amerika ini termasuk pion. Ya, semua yang lain itu pion. Siapa penggeraknya? Yahudi. Tujuannya cuma satu, bagaimana negeri Israel itu aman. Jadi umat Islam ini dikacaukan, negara-negara Muslim dikacaukan. Dia perhatikan, negara Arab itu, mereka satu bangsa Arab, bahasanya satu bahasa Arab, agamanya satu agama Islam, dan kekayaan alamnya dahsyat. Kata mereka, kalau mereka ini sadar, mereka bersatu, kepemimpinannya kuat, dicaplok itu Israel, kan? Makanya mereka bikin tidak boleh mereka kuat. Caranya apa? Diadu domba, dipecah-pecah. Dan yang kedua yang paling penting, tidak boleh ada pemimpin kuat di Timur Tengah. Makanya ketika Raja Faisal itu tampil dengan kepemimpinan yang kuat, dibunuh dia. Ya, siapa yang bunuh? Amerika. Lewat siapa? Ponakannya. Makanya itulah cara-cara mereka. Sudah segala cara mereka lakukan. Makanya di Amerika itu jangan lupa ada 3 gerakan Yahudi. Yang paling besar itu namanya AIPAC. American Israeli Committee namanya itu. AIPAC itu gerakan Yahudi, lobby Yahudi di tingkat politik. Tidak akan seorang akan jadi presiden atau jadi anggota dewan kecuali harus lewat AIPAC ini. Kan kita lihat kan kalau ada penyampaian di televisi kan ada AIPAC. Itu adalah lembaga terbesar Yahudi di sana. Yang akan menjadi seleksi bagi calon-calon pemimpin di Amerika. Yang kedua, Affirmation Development. Ini kelompok yang melakukan karakter assassination. Kalau ada pemimpin Amerika yang kebijakannya merugikan Israel, maka oleh dia akan dilakukan karakter assassination. Pernah yang namanya Presiden Amerika siapa namanya?
yang sebelum Bush namanya satu setelahnya Hah? Clinton. Nah, ketika Clinton menolak satu kebijakan yang menguntungkan Yahudi, maka dia dibikin apa? Karakter assassination seperti dia sedang selingkuh sama Monica Lewinsky itu kan. Nah, itu kerja orang Yahudi itu. Jadi kalau ada satu pihak atau satu pejabat yang anti Yahudi atau antisemitisme dalam bahasa mereka, maka dilakukanlah karakter assassination. Nah, yang ketiga ada Jewish Divine Flag ini bagian eksekusi. Seperti John F. Kennedy. John F. Kennedy itu menolak satu kebijakan Amerika yang tidak bisa diperbaiki, maka dihabisin dia. Nah, 3 lembaga Yahudi ini saya yakin ada di seluruh dunia. Nah, itulah kerja-kerja Mossad itu kan. Makanya kita harus waspada dengan gerakan itu. Tapi di Indonesia udah masuk ya? Bisa jadi. Ya, karena mereka kan kerja di dunia. Itu ciri-cirinya bisa kelihatan kasat mata nggak sih? Tidak. Okay. Karena mereka gerakan intelijen, nggak bisa kasat mata. Tapi kita bisa merasa. Ada merasa kerja-kerja mereka itu kita bisa merasa. Nyata ya? Ya itu namanya apa? Dunia intelijen kan. Itu dunia yang apa? Baru sama sekali itu kan. Oke deh Ustadz, ini closing statementnya gimana sih sarannya nih buat anak-anak muda nih biar lebih kelihatan gitu kalau misalnya umat muslim ini sekarang lagi di press banget sama Yahudi, gimana sih caranya? 2 hal yang harus diingatkan. Kalau umat Islam terutama para pemuda ingin menang menghadapi semua pertempuran, semua semua pergolakan, bisa pergolakan pemikiran, bisa pergolakan ekonomi, bisa pergolakan budaya dan seterusnya, sampai kepada peperangan. Itu hanya 2 cara yang harus ditempuh oleh umat Islam, yaitu seperti di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Ada katakan afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Betapa beruntungnya orang yang telah dilapangkan dadanya dengan Islam. Jadi yang pertama adalah pemuda-pemudi harus kembali kepada Islam. Jangan kepada pemikiran-pemikiran lagi. Karena pemikiran bisa salah. Kalau Islam wahyu pasti benar. Nah, Islam itu ada 8 hal. 5 untuk seluruh orang Islam namanya rukun Islam. Semua orang Islam wajib menjalankan rukun Islam. Tapi ada 3 lagi. Inilah senjata umat Islam. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Nah, kalau ini dipegangi sebagai satu rangkaian dalam ajaran Islam, itulah nanti pintu surganya terbuka 8 pintu. Jangan lupa surga ada berapa pintu? 8 pintu. Nah, jangan lupa untuk masuk dari 8-8 ya kalau bisa. Tergantung kemampuan kita. Mampu kita di mana? Cuma 5 ya sudah. Atau tambah lagi, tenang. Atau tambah 7 atau tambah 8. Tergantung kemampuan kita. Nah, Islam itu ada 8 pintu ini. Ya, nah kalau kita ingin secara paripurna, secara komprehensif, kita harus menguatkan umat di 3 ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Inilah wilayah orang beriman, orang mukminin namanya. Kalau yang 5 itu namanya muslimin. Muslimin itu sampai rukun Islam. Mukminin tambah 3 lagi. Itu Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqimuna sholata dan seterusnya. Jadi memang inilah tugas yang harus kita lakukan, yaitu mengembalikan manusia kepada aturan Allah, hukum Allah, ajaran Allah, namanya amar ma'ruf. Dan jauhkan manusia dari semua kejahatan atau kemungkaran yang dilarang oleh Islam. Makanya 2 keputusan Hitler ketika dia menjadi pemimpin Jerman, pelajaran penting buat para pemimpin. Hitler mengambil 2 kebijakan. Yang pertama, seluruh kejahatan dilarang. Prostitusi, hal-hal yang bisa merusak manusia dilarang semua. Yang kedua, riba dilarang. Riba ini yang merusak ekonomi umat dan masyarakat ini. Ketika riba dilarang, bangkrut kata Yahudi. Bangkrutlah itu orang-orang yang anti Islam itu. Karena mereka bermainnya di tempat-tempat yang jorok seperti itu. Nah, umat Islam dijerumuskan ke situ. Nah itu, makanya 1, kembalilah kepada Islam yang seutuhnya. Yang kedua, wa huwa ala nurin min rabbih, kembali kepada Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Pemuda-pemuda kalau diskusi, dialog, bicarakan Al-Quran. Saya mau punya kajian Al-Quran di Israel. Luar biasa.
Mereka pelajari Islam Al-Quran luar biasa. Di Israel. Di Israel, saya punya laporan tentang kajian Al-Quran di Israel. Kenapa kok anak-anak muda-muda kita gak belajar Al-Quran? Negeri Israel itu belajar Al-Quran. Makanya Habibie kan ketika ditanya sama temannya, dia bertanya temannya, kenapa kok Anda begitu hebat? Saya berusaha untuk mengalahkan Anda, saya tidak bisa menangkan Anda kepada orang Yahudi ini. Oh, saya menjalankan ajaran agama Anda nggak jalanin. Apa itu? Saya tahajud malam, saya belajar waktu malam, makanya kamu nggak bisa mengalahkan saya. Oh begitu. Habibie sadar, kembali kepada Al-Quran, dia pelajari, dia tahajud, menang dia. Nah itu, anak-anak muda ini, kalau mau hebat, tahajud malam. Kemudian jangan jauh dari Al-Quran. Ayo, mulailah diskusi Al-Quran, dia kaji dalam Al-Quran itu. Karena disitulah kekuatan umat. Yang Allah katakan, laqad anzalna ilaikum dzikran laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Telah kami turunkan satu kitab kepada kalian, disitulah letak kemuliaan kalian, kemenangan kalian. Mengapa kalian tidak mau berakal? Itu ada dalam surat Al-Anbiya 10. Makanya kembalilah para pemuda kepada Al-Quran, dan disitulah kemuliaan kita, disitulah kemenangan kita, disitulah kejayaan kita. Dan kalau itu kita laksanakan, saya yakin kita akan menguasai dunia kembali. Nggak usah nunggu perang dunia ketiga. Insya Allah sebelum itu kita bisa memenangkan pertarungan. Insya Allah. Dua hal itu, Islam dan Al-Quran. Insya Allah umat ini akan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak nih Ustaz nih sharing buat anak-anak muda. Karena di saat muda ya Ustaz yang bisa menggerakkan dunia juga ya Ustaz ya. Dan jadi gitu aja nih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.